Lu kalau ngomongin specs, specs mah sepatunya nggak enak. Bukan nggak enak, lu belinya salah. Belinya salah, tipe specsnya yang salah, gitu. Mari cetak banyak gol bersama kami di sini. Toko sepatu terbaik selalu membawa bahagia. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Imam Khairul Zikin di channel Top Score TV. Kali ini gua akan nge-review sepatu lagi. Tapi baju yang gua pakai nggak sama seperti sepatu yang akan gua pakai karena brandnya beda. Nah, jadi maaf ya. Ya kan gue tukang jualan sepatu, semua brand bisa gue jual gitu kan. Kali ini gue akan nge-review sepatu dari brand Specs Indonesia. Dan Specs Indonesia ini menurut gue adalah, jadi gini, gue itu sepatu football agak-agak picky, agak-agak pemilih. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, gue pernah operasi ACL, operasi yang sama cederanya seperti siapa yang lu sebutin? Virgil van Dijk, siapa lagi? Ben Chilwell, siapa lagi? Neymar, siapa lagi? Jadi cedera gue sama mereka tuh sama cederanya. Beda nasib aja tuh. Cuman cederanya sama. Nah, sekarang jadi gue tuh picky banget gitu. Gue milih banget sepatu sepak bola yang proper buat gue main. Karena apa? Ya gue reviewer sepatu, jadi gue tahu banget kira-kira sepatu apa yang cocok buat gue. Terutama football. Kalau futsal gue udah jarang main futsal, tapi ya gue tau lah kira-kira gimana. Nah, belakangan gue lagi suka pakai Specs Galactica Morph. Nah, jadi pas gue pakai, mungkin itu adalah pertama kalinya sepatu yang gue pakai langsung nyaman. Ya meski nyaman itu beda, kayak levelnya tuh langsung pluk gitu. Nah, tapi selain itu, ternyata banyak banget yang suka sama si Galactica Morph ini. Dan di Top Score repeat terus. Wah, pokoknya laku terus lah. Nah, tapi sekali ini gue akan nge-review sepatu yang bukan Galactica Morph. Jadi gue udah ceritain sama lu bahwa sepatu ini nggak gue pakai. Tapi gue tahu kira-kira apa kelebihan dan fungsi dari sepatu ini. Jadi nanti kalau lu ngerasa lu fit dengan sepatu ini, boleh langsung aja check out di topscore.id atau nanti linknya ada di deskripsi. Cuman poinnya adalah kalau lu mau cari sepatu, ya, terutama performance, datang ke toko, cobain. Kecuali lu udah pakai silo yang sama, size-nya sama, cuman warnanya doang yang beda, beli online. Paham ya? Nah, kali ini gua akan membantu lu semua. Kalau yang ada di toko, ada di daerah yang nggak ada top score-nya, beli online aja nggak apa-apa. Gua akan kasih tahu kira-kira karakteristik ini cocok nggak buat lu, nanti langsung aja check out di online. Clear ya? Yang pertama kita akan nge-review sepatu dari Accelerator. Ini dia sepatunya. Oke, ini namanya Accelerator Speedcraft. Yoi. Oh iya, sebelum gue jelasin mengenai sepatu ini, sebenarnya udah tahu belum kalau di Specs itu dia punya namanya tiring atau jajaran produk lah gitu ya, produk tiring. Seperti kalau misalnya di brand internasional itu juga Nike ada tiringnya, Adidas juga ada tiringnya, Puma juga ada tiringnya, dan satu-satunya brand lokal yang ada di Indonesia yang ada tiring itu cuma Specs doang. Emang mantap nih si Specs. Tiringnya tuh adalah Elite, Pro, dan Core. Nah, buat lo yang main bolanya seminggu bisa 3 kali, gua saranin pakai yang Elite. Tapi buat lo semua yang main bolanya cuma sekali, itu pun main bolanya hahihi heho doang, pakai aja yang Core ataupun yang Pro. Nah, kali ini gua akan nge-review 3 sepatu rekomendasi dari gua untuk yang Pro. Harganya biasanya nggak mahal-mahal banget. Cocok lah buat kita-kita orang yang gajinya UMR atasan dikit. Kita. Maaf canda. Oke, sekarang sepatu di depan ini adalah Speedcraft. Harganya 599.800. Itu belum diskon. Nanti di Top Score harganya pasti ada yang terjangkau banget ya. Nah, dia punya outsole. Ini sebenarnya adalah outsole yang menurut gua combine dan gini. Jadi kalau outsole itu lu harus lihat dulu statnya ya, Ini si statnya ini dia kalau memang ini statnya tajam atau blade, ini lu harus perhatikan juga tingkat sudutnya. Nah, ini kalau menurut gue tingkat sudutnya nggak terlalu tajam. Tapi menurut gue kenapa Accelerator memang better? Nah, udah tahu ya, Accelerator itu adalah silo. Jadi mereka tuh mengklasifikasikan tipe-tipe sepatu. Gue jelasin sedikit ya. Jadi pada saat si Specs itu menyusun, atau semua brand yang ada di dunia ya, menyusun konsep sepatu, dia tuh mengelompokkan
keluarga, misalkan gini, kalau buat yang gaya mainnya cepet dikelompokin ke sini. Nah, kalau misalkan lu punya file di laptop lu gitu banyak gitu ya, terus lu bikin folder. Habis itu kalau misalkan akselerator itu lu punya file yang isinya kecepatan, khusus kecepatan. Di copy, kirim. Nah, foldernya namanya folder akselerator. Nah, itu yang disebut silo. Terus dia mau orang yang cocok buat kaki lebar. Jadi untuk misalkan pemain tengah atau apa gitu. Dikopas ke folder-folder itu tadi. Si folder-folder itu sebenarnya apakah cocok atau tidak? Gue harus bisa bilang bahwa itu adalah part of marketing. Jadi, apakah itu cocok atau tidak, itu tetap tergantung sama bentuk kaki lo dan cara main lo. Makanya, kalau menurut gue, bentuk kaki dan cara main itu harus di-define, harus didefinisikan. Jangan sampai lu salah menentukan sepatu karena lu nggak tahu sebenarnya gaya main lu tuh kayak gimana. Kayak contoh, di Top Score tuh ada yang namanya Risford. Dia tuh lari, dia kalau main lari ke depan, gitu. Kalau lari nggak bisa ngerem. Nah, makanya cocok pakai sepatu-sepatu akselerator kayak begini. Tapi kalau misalkan kayak gue nggak suka lari karena gue punya cedera. Tapi kalau diajak sprint gue bisa, cuman gue nggak suka. Nah, makanya gue cocok pakai outsole yang bentuknya bulat aja. Karena gue biasa sering spinning, sering muter. Gitu kan, karena ada posisi di lapangan tengah. Begitu juga kalau misalkan lu defender. Kalau defender, lu harus stabil. Karena kalau misalkan lu nge-body, lu misalkan jumping, apa segala macam, lu nggak boleh gampang jatuh. Makanya lu harus cari tipe stud apa yang cocok buat diri lu. Nah, udah kembali kan ke reviewer nomor 1 di Top Score kan. Nah, kalau dalam bahas review sepatu sih dalam beda sama Aryo mah jualan dia. Nggak deh, canda. Nah, ini adalah studnya cocok buat akselerator. Oh ya, sebelum itu gue lanjutin bahwa kadang-kadang itu juga part of marketing aja. Jadi please lu juga harus bisa mendefine itu sebagai sebuah filtering. Jangan sampai terlalu fokus ke konteks yang disampaikan, tapi coba fokus sama substansinya atau kebutuhan dari diri lu masing-masing. Nah, ini adalah stud yang, tapi memang ini cocok untuk, gue bisa rekomen ini cocok buat lo sama yang suka lari. Ya, ini tipe stud yang blade kayak begini karena memang didesain untuk jarak lari ke depan. Jadi kalau misalnya mau ke samping ya nggak masalah. Cuman maksud gue ini tuh nggak nyaman buat lo spinning, buat lo apa segala macam. Kecuali rumputnya bagus banget. Kalau di rumput bagus, ini mau bentuk stud kayak gimana juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di rumput sintetis, nah ini kalau lo harus agak tricky untuk bisa menentukan stud sepak bola. Nah, ini kan turunan ya sebenarnya. Nah, ini sih pro-nya, pro-nya, berarti ini gradingnya agak beda dengan elite. Tapi kalau menurut gue ini udah proper banget. Di atasnya ya mostly ini adalah TPU, talinya pakai tali pipih, terus juga di belakang nih ada sentuhan sedikit. Di bagian heel-nya ada sentuhan sedikit, lalu di bagian dalamnya juga ada tambahan foam. Jadi kalau menurut gue, ya specs tuh dari gue belum lahirnya udah ada sepatunya bro, udah jadi gitu. Enggak deh, 9 sekian deh, nah gue udah lahir. Nah, jadi maksud gue ya lu kalau ngomongin specs mah sepatunya nggak enak. Bukan nggak enak, lu belinya salah, tipe specsnya yang salah gitu. Jadi kadang itu kita gampang banget nyalain orang lain, padahal elunya aja yang salah. Makanya dicoba. Makanya dicari tahu, kalau nggak bisa beli offline, beli online, cari tahu kira-kira cocok untuk apa. Nah ini, gue bisa pastikan bahwa ini cocok buat kaki lebar, tapi yang tidak terlalu lebar. Karena memang dari settingannya si akselerator ini, memang dia disetting untuk kaki yang tidak terlalu lebar, tapi lebar. Lebar cocok, tapi tidak terlalu lebar. Jadi lu ukur sendiri deh, kaki lu lebarnya sama nggak kayak teman-teman lu. Mostly orang-orang Indonesia kakinya lebar, dan itu pasti mostly orang Asia ya, kakinya lebar. Dan kalau misalkan kaki lu terlalu lebar, lu nggak cocok pakai sepatu ini. Gue bisa bilang, lebar itu lebar banget. Lu samain aja kayak temen lu, pembandingnya. Kecuali lu, nama keluarga lu adalah keluarga lebar. Lebar, jadinya seolah-olah sama. Padahal ternyata kalau dibandingin sama keluarga yang lain, jauh banget. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke, harganya adalah 599 belum diskon di Top Score. Diskonnya berapa? Langsung aja klik link di deskripsi. Sepatu yang berikutnya, ini adalah sepatu dari akselerator juga, namanya Alpha Form. Alpha Form ini pro juga yang gue bilang, ini ada elite-nya juga, dan ini studnya beda meskipun sama-sama akselerator. Tapi lu lihat, studnya tuh banyak yang tajam. Jadi dia banyak, siku ya? Sudut. Banyak sudutnya lo lihat, banyak sudutnya, meskipun sudutnya pun nggak terlalu tajam. Jadi juga menurut gue ini masih cocok kalau misalkan lo gunakan di posisi-posisi lain selain yang memang buat speed. Tapi si akselerator ini dari awal didesain memang ini untuk mereka-mereka yang mencintai kecepatan. Kalau main lo nggak suka lari apa segala macam, nggak usah pakai yang kayak gini, cari aja yang lain. Bisa jadi itu bukan karena sepatunya nggak cocok, tapi karena lo belinya yang salah. Makanya message-nya disampaikan oleh
anchor seperti gua, orang-orang yang menyampaikan edukasi gitu. Nah, harga ini 629 dan ini sama. Fiturnya masih sama-sama nyaman meskipun di sini nggak ada foam tambahan, agak beda ya. Karena memang bagian material dalamnya juga beda bentuknya. Oh sorry, sama tapi tapi konstruksinya agak beda. Lalu ini agak lebih gimana ya? Agak lebih flat gitu ya. Kalau tadi kan ada beberapa stitching. Kalau lo lihat sini bagian sini ya. Nah ini please lu jangan terlalu khawatir kan ada stitching di sini ya. Ini banyak stigma yang anak-anak bola tuh khawatir karena gampang rusak. Men, sebelum mereka memproduksi sepatu, mereka itu udah ada namanya tes flexing dan tes bonding. Flexing tuh digini-gini nih. Ngek. Ada yang sampai 1000 kali. Terus bonding tuh lemnya bukan cuma bagian outsole sini, bagian sini, tapi juga material-material yang ada di sini. Mereka tes tarik, gitu. Tentu bisa putus. Ya yang abadi cuma Tuhan doang, men. Masa ini harus abadi ya? Jadi kalau misalnya lu pakai 6 bulan putus ya wajar lah. Namanya juga ada stitching di situ, tapi nggak mungkin langsung putus. Jadi banyak stigma kayak begitu. Nah kalau di bagian kayak begini memang nggak ada stitching, jadi ya paling resikonya adalah hilang catnya, gitu. Jadi nggak mungkin ada yang abadi. Nah di bagian atasnya itu ada semacam tambahan-tambahan. Nah, jadi kontur ya. Ini gue nggak tahu. Gue udah lama nggak nge-review sepatu, udah nggak mau pelajari material lagi. Tapi ini ada kontur. Jadi kalau dipegang tuh bukan cuma kayak printingan doang, tapi ada konturnya. Apakah ini bisa function? Menurut gue enggak. Jadi kayak ini sih cuman ya pemanis aja ketika lu pegang. Tapi kalau bisa gue pastikan dengan material yang sangat lembut seperti ini, beda ya, agak beda dengan ini ya. Ya kan ini agak lebih keras sedikit. Nah dengan material lembut kayak begini, pas lo lagi nahan bola, lo akan kerasa sentuhan, feel the ball, touch-nya tuh kerasa. Nah ini outsole-nya itu dia ada semacam penekanan di bagian sini nih, di bagian antara kaki lo bagian depan sama tumit. Ini ada yang agak tebal di bagian sini dan ini akan membuat lo lumayan stabil, kayak gitu Tops. Canggih emang Specs. Terus juga yang gue suka dari produk Specs tuh kayak lu cari lem yang brecetan tuh nggak ada gitu. Mana ya lem yang brecetan? Nggak ada. Ya, mungkin QC-nya tuh dia levelnya dewa tuh, lihat tuh. Ada nggak sih lem yang brecetan? Nggak ada gitu. Heran gue sama Specs tuh keren banget gitu. Finishingnya terutama di factory-nya. Oke, ada satu sepatu lagi. Tadi harganya berapa? Di 629. Belum diskon, nanti langsung aja klik link di deskripsi, lu bisa langsung beli sekarang juga. Oh ya, sebelum itu, apakah ini cocok buat kaki lebar? Ya sama seperti gue bilang, akselerator itu cocok buat kaki lebar, tapi lebarnya nggak lebar ekstrim. Karena seingat gue, outsole itu, silo itu lastenya atau cetakan sepatunya tuh jarang berbeda. Gue bisa bilang jarang berbeda karena ya terserah brandnya masing-masing ya. Mau dibedain juga nggak apa-apa. Dikasih nama juga nggak apa-apa, tapi harusnya mereka bisa konsisten ketika mengatasnamakan akselerator, rasanya sama. Tapi kalau bahas itu lama banget sih, gue bisa bikin seminar sih. Nah, tapi ya udahlah, itu urusan belakang. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini adalah, nah ini buat pecinta kaki lebar. Nah ini adalah namanya Reacto Hydra. Tadinya ini namanya Swervo Hydra. Gue pernah nge-review sepatu ini dan gue samakan sepatu ini seperti Predatornya zaman Steven Gerrard waktu itu. 2009. Jadi ada Predator. Jadi lo tau Predator zaman dulu lah. Bukan Predator yang sekarang. Predator yang sekarang tuh udah sophisticated banget, udah canggih banget, kecanggihan menurut gue. Nah dulu Predator tuh di bagian sini tuh ada gue sebutnya apa lupa ya. Mungkin rubber lah ya. Ada rubber tambahan di sini. Memang awalnya Predator itu untuk mereka yang berada di posisi lapangan tengah. Lo lihat aja brand ambassador-nya. Steven Gerrard, Pogba yang gue inget, Beckham ya, itu Predator tuh. Sekarang ya Jude Bellingham. Nah, posisinya lapangan tengah. Ya kan? Jadi kalau di brand internasional itu silo itu bener-bener in detail sampai ke ambassador. Di lokal juga begitu kok gitu. Kayak misalkan di Mills ya, gue lihat sepatu tipe Triton itu BA-nya Ciro. Nah, mirip memang silonya Triton tuh untuk pemain karakteristiknya Ciro gitu. Jadi sebenarnya sepatu bola tuh enak banget men untuk dibahas tuh karena ini sepatu performance gitu. Itu sepatu performance. Jadi sepatu performance itu variabelnya banyak banget. Beda banget sama sepatu lifestyle yang cuma dibahasnya ini empuk, ini itu gitu. Lifestyle. Tapi kalau running juga enak banget buat dibahas karena banyak banget fitur-fiturnya. Batuk gua. Capek juga ngomong ya. Gua akan nge-review nanti sepatu running lah ya. Gue juga lagi belajar sama beberapa orang yang memang runners karena gue bukan runners, jadi gue pengen mempelajari. Gue beberapa kali lari, tapi gue pengen review gue dalam supaya nanti lo dengerinnya nikmat. Ya itu urusan belakang lah. Tapi si Hydra ini memang cocok buat kaki lebar dan di sananya memang gripnya masih ada. Dia menamakan grip touch, tapi ya sama aja kayak ini. Cuman kayak pemanis-pemanis aja gitu ya.
Dan ini outsole-nya seperti yang gue bilang, ini outsole-nya outsole bulat mix dan di belakangnya nih ada yang agak blade. Dan ini menurut gue, ini outsole yang sama seperti Galactica Morph. Dan ini outsole-nya juara, enak banget gitu. Kalau udah gue bilang juara berarti udah lo nggak usah khawatir. Dan ini pasti cocok buat kaki lebar, lebarnya ekstrim. Juga menurut gue ya lebaran dikit lah, ini juga menurut gue cocok. Karena materialnya pun dia stretch, agak stretch. Harganya adalah 599, belum diskon. Oke Tops, itu aja review 18 menit. Enggak, 20 menit, 30 menit, nggak nyampe 30 menit. Tapi reviewnya pokoknya lama lah ya. Jadi review kali ini ya seperti yang gue bilang, gue comeback lagi kalau ke industri review sepatu. Harusnya lu share nih ke teman-teman lu di grup-grup WhatsApp atau apa segala macam yang pengen nyari sepatu bahwa sebaiknya dicoba. Tapi kalau memang mau online, lu dengerin beberapa review. Reviewnya bukan Imam doang, karena Imam juga bisa banget salah. Tapi jarang sih gue nge-review sepatu bola salah. Oke, itu aja. Semua bisa dibeli di topscore.id. Semua bisa lo akses langsung di link di deskripsi kita atau bisa langsung ke admin kita di 0822 9911 3131. Wah, itu gue yang milih soalnya nomornya waktu itu. Terus di mana lagi? Lo bisa langsung datang ke toko kita, ada 8 cabang. Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?